kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Iya. Terima kasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hapsa SPD MPD sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Palu. Menjawab pertanyaan apa yang ada mahasiswa tadi sampaikan, mengapa pendidikan sepanjang hayat sangat penting baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Pertama, pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting untuk individu karena belajar itu tidak hanya duduk di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah, tetapi belajar itu sepanjang hayat, maksudnya tidak memandang yang tua yang muda, tidak ada kata-kata berhenti untuk belajar. Mengapa penting untuk individu dan masyarakat? Karena pendidikan sepanjang hayat itu dapat berguna, bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan, menambah wawasan, kemudian memperluas pengalaman, baik untuk individu itu sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi dengan adanya pendidikan itu sepanjang hayat dapat mengembangkan, dapat menjadi kita lebih maju, masyarakat akan menjadi lebih maju, berdaya, dan memiliki pengalaman yang luas pada zaman sekarang yang penuh dengan peradaban ini. Begitu. Ibu, sebelumnya Ibu pernah ikut kegiatan belajar di luar sekolah formal kayak pelatihan, seminar, atau kursus? Apa yang memotivasi Ibu untuk ikut? Iya, baik. Kalau yang Ade tanyakan tadi, sebelumnya pernah ikut mengikuti pendidikan seperti kursus, pelatihan, workshop dan lain-lainnya. Kalau yang kamu tanya, karena Ibu ini hampir setiap saat, setiap minggu mengikuti kegiatan yang dimaksud, baik di tingkat kita yang ada di Kota Palu, di tingkat nasional pun sering mengikuti pelatihan, diklat, workshop dan lain-lainnya. Tentu yang memotivasi saya untuk ikut kegiatan tersebut, yang pertama untuk pengembangan diri saya. Betul yang dikatakan tadi, untuk pengembangan diri, karena belajar ini tidak hanya berhenti di sini. Saya sebagai Kepala TK Negeri Pembina tidak hanya stop, saya sudah usia 52 tahun tidak usah untuk belajar. Nah, itu tidak saya pakai. Jadi untuk yang memotivasi saya untuk pengembangan kompetensi saya, untuk pengembangan diri saya, supaya kedepannya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang diklat materi apa saja yang diikuti, dan kedepannya saya selalu berbagi dengan teman-teman. Saya menularkan jika ada apa yang saya dapatkan. Itu yang selalu memotivasi saya untuk pengembangan diri saya, tentu pengembangan profesi, tentu untuk peningkatan kemampuan saya sebagai kepala sekolah, dan untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan saya. Seperti itu. Dari pengalaman Ibu, bagaimana kegiatan belajar non formal atau informal itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita tahu bersama kegiatan non formal dan informal. Kalau kegiatan non formal ini kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kalau seperti TK ini dia TK SD, jenjang pendidikan yang jelas TK SD SMP itu berada pada jalur formal. Yang non formal itu seperti tadi, mau mengikuti kegiatan workshop, kegiatan kursus, kemudian ada kegiatan di komunitas. Nah, pertanyaan ada tadi apa? Untuk bagaimana kegiatan itu bisa membantu kehidupannya kita sehari-hari? Kegiatan itu bisa membantu kehidupan sehari-hari. Tentu segala apa materi yang sudah didapatkan pada pendidikan non formal maupun formal itu, tentu tidak hanya selesai di situ supaya bermanfaat, selesai diikuti kegiatan itu berakhir juga di situ. Tentu tidak. Materi yang sudah didapatkan atau wawasan pengalaman yang sudah
kita dapatkan dari kegiatan non formal maupun formal ini, tentu kita lebih giat lagi belajar berbagi praktik baik dengan teman, supaya jika berbagi praktik baik itu teman bisa menerima, dan teman juga bisa melakukan umpan balik dengan kita. Jadi akan terjadi umpan balik, kemudian berbagi praktik baik. Dari praktik baik ini tentu juga masukan dari teman-teman, saling sharing pengalaman, itu juga akan menambah pengetahuan dan wawasan. Seperti itu. Selama Ibu ikut kegiatan seperti itu, Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi? Seperti itu. Tantangan? Iya, tantangan yang selama ini Ibu hadapi. Iya. Kalau berbicara tentang tantangan yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan ini, yang pertama yang merupakan tantangan saya itu adalah keterbatasan waktu. Dengan kesibukan tugas di manajemen kepala sekolah ini, kadang berbenturan, sudah terjadwal yang di sekolah, kemudian ada juga pemanggilan untuk kegiatan di Klat Workshop yang diadakan oleh mitra. Nah, waktunya itu akan menjadi tantangan karena akan bertepatan dua, sementara yang sudah terjadwal sekolah. Tapi tantangan itu tidak saya jadikan hambatan. Saya kembali memilih, kalau yang di sekolah biasanya saya meng-cancel waktunya untuk memindahkan waktunya, karena di sekolah ini sebagai tugas keseharian kita. Bukan dia tidak dikerjakan, tapi saya cancel. Kemudian yang kursus ini kan sudah terjadwal, seperti mau ikut di Klat Workshop yang itu dulu saya ikuti, selesai itu baru saya lanjut dengan yang di sekolah. Itu biasanya yang menyebabkan saya ini orangnya bekerja, nah memang betul-betul bekerja. Biasanya waktu saya itu saya gunakan yang ketinggalan tadi sampai biasanya sore. Karena kalau untuk menunda-nunda itu ya akan panjang. Kemudian yang kedua, keterbatasan biasanya kalau untuk orang-orang lain, keterbatasan biasanya akses untuk mengikuti kegiatan itu. Kan biasa begini, seminar workshop itu kadang diadakannya bukan biasa langsung tatap muka, tetapi juga ada biasa yang via online, webinar, begitu. Biasanya yang keterbatasan itu biasanya tantangan itu biasanya kita mengikuti kegiatan. Kalau kita juga sementara di dalam perjalanan, nah biasanya jaringan itu yang kadang tidak bagus. Seperti itu. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan pendidikan sepanjang hayat Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya untuk perkembangan pendidikan sepanjang hayat Indonesia, saya sangat mengharapkan pendidikan sepanjang hayat ini tanpa memilih usia untuk belajar, semoga menjadi semoga menjadi pendidikan yang baik di Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia bisa mengikuti pendidikan ini tanpa memandang usia, sudah tua, sudah tidak bisa lagi mengikuti. Harapan saya semua masyarakat Indonesia bisa mengikuti pendidikan ini dengan baik, ya, agar supaya dapat menjadikan jati dirinya lebih berkembang dari apa yang dia dapatkan tanpa mengenal batasan usia. Seperti itu. Ibu, yang terakhir ini, Bu, apa ada pesan untuk kami mahasiswa supaya terus bisa semangat belajar, Ibu? Iya, kalau pesan saya sebagai kepala sekolah terhadap adik mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru semester 1, bahwa teruslah belajar, jangan memandang usia, karena perjalanan kalian untuk pendidikan ini masih panjang. Tetaplah semangat, karena ilmu tidak hanya
tidak hanya berhenti di bangku kuliah, tetapi ilmu itu akan didapatkan, boleh didapatkan setiap dari pengalaman. Ya, jadi dari pengalaman itu, dari tantangan juga, dan dari interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya saya, belajar sepanjang hayat itu bukan hanya didapatkan dari ketika kita berada di bangku kuliah, ya, tetapi ilmu itu bisa juga kita dapatkan dari pengalaman, kemudian dari tantangan, yang banyak tantangan dihadapi. Kita akan jangan ada anggapan saya sudah selesai kuliah, sudah tidak lagi karena saya sudah bekerja. Harapan saya tidak seperti itu, ya, karena dari pengalaman itu, bahkan dari tantangan pun, dari apa yang kita dapatkan sehari-hari itu menjadikan kita untuk belajar dan terus belajar. Makanya tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata-kata saya sudah tua, tidak lagi mau belajar, saya sudah mau pensiun, tidak lagi mau, itu tidak ada. Ya, sedangkan ibu ini terus. Nah, pada hari Senin ini insya Allah ada terpanggil untuk mengikuti lagi kegiatan di Hotel Aston. Begitu pada tanggal 22 akan belajar, berangkat ke Makassar. Ibu ini kalau tingkat nasional dalam 1 tahun itu, bahkan dalam hampir tiap bulan, biasa selang 2 bulan diundang lagi. Biasanya kalau orang yang berpikiran begitu, paling dia jawab, saya sudah mau pergi, saya sudah tua, saya tidak tahu berlaptop. Itu tidak ada. Selagi kita masih mau belajar, pasti akan ada jalan. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak ini Ibu sudah mau meluangkan waktunya sebelumnya. Maaf juga sudah mengganggu. Sama-sama. Sudah membantu juga ini untuk tugasnya Terima kami. kasih. Selagi ibu masih bisa membantu, nah, kenapa tidak? Oke, baik teman-teman, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena mampu membuat individu itu lebih berkembang, meningkatkan kualitas hidupnya, dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Mampu menghadapi perkembangan zaman, tantangan di dunia kerja, karena melakukan proses belajar yang tiada henti.